Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi Nugroho dengan ujung NIM 016. Mungkin saya berbangun dan ini ada salah satu perda yang berpotensi bermasalah, yaitu mungkin contohnya seperti perda yang mengatur tentang pembatasan jam malam bagi perempuan. Mungkin perda ini tuh sudah dilaksanakan oleh beberapa daerah yang mungkin teman-teman sudah dengar itu pun yaitu perda di Tangerang kalau nggak salah tentang pembatasan jam malam itu. Nah, mungkin dari analisis filosofisnya atau nilai dan keadilannya. Nah, yang pertama tuh perda ini sering kali bermasalah ya karena mencederai hak kebebasan bertentangan dengan hak kodrati manusia untuk bergerak dan bekerja tanpa diskriminasi gender. Yang kedua itu ada stigmatisasi secara filosofis. Aturan ini menempatkan perempuan sebagai objek yang lemah atau sumber masalah kesusilaan, bukan sebagai subjek hukum yang setara. Tidak ada tidak ada kesetaraan gender di sana ya teman-teman ya. Yang terakhir itu ada ketimbangan keadilan, yang mengapa hanya perempuan yang hanya dibatasi, kenapa nggak lelaki juga dibatasi, karena hal ini mencederai prinsip keadilan universal yang harus melindungi semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin ya, begitu ya teman-teman ya. Yang kedua tuh ada hambatan ekonomi. Banyak perempuan bekerja di faktor formal seperti informal pada malam hari atau perawat, buruh pabrik, pedagang pasar. Nah, paham batas ini justru mengancam ketahanan ekonomi keluarga. Yang kedua tuh ada efektivitas keamanan. Nah, secara sosiologis, keamanan seharusnya dijamin melalui penguatan aparat dan infrastruktur, lampu jalan dan patroli, bukan dengan membatasi ruang gerak warga. Yang terakhir itu dari pendekatan sosiologi itu resistensi publik. Nah, muncul penolakan dari aktivis HAM dan kelompok kerja yang aturan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan sosiologis masyarakat urban yang aktif 24 jam, apalagi yang ada di kota-kota besar itu sendiri. Jadi tidak cocok gitu. Nah, pendekatan normatifnya atau kepastian hukumnya dan hierarkinya pun itu, yang pertama bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ratifikasi CEDAW, Konvensi Penghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua, pelanggaran konstitusi pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuannya sama di hadapan hukum. Yang terakhir yaitu masalah kewenangan urusan perlindungan hak asasi dan keamanan nasional secara normatif merupakan urusan pemerintah pusat yang tidak bisa didelegasikan secara bebas menjadi kebijakan diskriminatif di daerah. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi pun itu sendiri terkait perda yang mengatur tentang pembatasan jam malam bagi perempuan itu berpotensi bermasalah ya, karena ya yang dikatakan tadi itu pun ya perempuan itu dikira lemah dan juga ada diskriminasi gender terhadap terhadap undang-undang ini ya, diskriminasi gender sih, karena kayak melawan HAM itu sendiri, padahal negara kita pun itu menjunjung tinggi namanya hak asasi manusia. Mungkin begitu. Terima kasih. Kalau bila ada salah ucap mungkin bisa dimaafkan. Bila fisabilillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.